Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fazia Zarani Sultan dan saya Ana Sapriyanti. Di sini kami akan mereview chapter kitab Ushul Fiqih untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Ushul Fiqih 1 dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPDI. Selamat menyaksikan. Asulam sebagai juz kedua terbagi menjadi dua bagian. Pertama, membahas tentang usul fiqh, dan yang kedua membahas tentang kaidah-kaidah fikih. Dan kami saat ini akan mereview chapter pertama, yaitu bab terakhir pada bagian usul fiqh. Tepatnya pembahasan yang ke-10 tentang nasab. Kitab Ushul Fiqih As-Sulam karya Abdul Hamid Hakim membahas tentang konsep nasab dalam konteks usul fikih. Pembahasan dalam kitab ini mencakup beberapa aspek, termasuk definisi nasab, terjadinya nasab, syarat-syarat nasab, cara mengetahui nasab, dan juga pembagian nasab serta perbedaan pendapat para ulama mengenai nasab Al-Quran. Baik, apa poin yang menurutmu paling menarik dalam pembahasan definisi nasab? Nasbul luqatan ibtalu wa izalatu wal istilahan raf'ul syar'i bid dalilul syar'i mutaakhir. Definisi nasab secara bahasa diartikan sebagai pembatalan atau penghilangan dalam konteks syar'i. Nasab adalah pembatalan hukum syar'i dengan dalil syar'i yang datang kemudian. Lalu, menurutmu, terjadinya nasab itu apa ada dalilnya? Ya, tentu ada dalilnya. Dalilnya itu wadalilu ala wuqu'ihi sam'an an-nabiyyan sallallahu alaihi wasallam aqama yastaqbilu baitan muqaddasi fi sholati sittata asyara syahran thumma nusikha zalika bitolabi tawajuhi ilal Ka'bati. Terjadinya nasab pembahasan mencakup keyakinan bahwa nasab dapat terjadi baik secara akli, rasional maupun sam'i, nakli, kecuali dalam masalah nas Al-Quran. Ada perbedaan pendapat mengenai muhkam dan mutasyabihat dalam Al-Quran. Apakah ada poin tertentu dalam syarat-syarat nasab yang membuatmu tertarik? Tentu ada syarat-syarat nasab. Beberapa syarat nasab antara lain yang dinasabkan harus berupa hukum syar'i, bukan hukum wajib zatnya atau yang dilarang zatnya. Yang dinasab bukan hukum yang berlaku dibatas oleh waktu tertentu, dan yang mengenas harus lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan yang dinasab. Lalu, bagaimana mengenai nasik? Apakah kamu mengetahui hal itu? Mengenai nasik, diperbolehkan menasak dengan menggunakan Alkitab dan As-Sunnah. Namun tidak diperbolehkan dengan menggunakan ijma atau qiyas. Ijma dan qiyas bukanlah hujjah pada zaman Nabi, dan nasak hanya berlaku pada zaman Nabi. Baik, cara mengetahui nasak itu bagaimana? Cara kita mengetahui nasab, nasib dapat diketahui dari perkataan Nabi, perbuatan Nabi, atau dengan sebab adanya pertentangan antara dua dalil yang tidak mungkin dikompromikan. Bagaimana dengan pembahasan mengenai pembagian nasab? Pembagian nasab di dalam kitab As-Sulam menguraikan bahwa nasab dapat terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain: pertama, menasab bacaan tetapi hukumnya masih tetap. Kedua, menasab hukum tetapi bacaannya masih ada. Ketiga, menasab bacaan sekaligus hukumnya secara bersamaan. Keempat, menasab Alkitab dengan Alkitab. Yang kelima, menasab Alkitab dengan As-Sunnah. Dan yang terakhir, menasab As-Sunnah dengan As-Sunnah. Apakah ada perbedaan pandangan ulama mengenai nasab Al-Quran? Ada pembahasan mengenai perbedaan pendapat para ulama mengenai nasab Al-Quran.
sebagian ulama berpendapat bahwa Al-Quran tidak mengalami nasakh. Dan hal ini dipegang oleh beberapa tokoh seperti Ubay bin Ka'ab dan Abu Muslim Asfahani. Mereka mengutip beberapa dalil yang menegaskan keteguhan Al-Quran, seperti Quran Surah Al-Hijr ayat 9 dan Quran Surah Al-Kahfi ayat 21. Terdapat juga pendapat bahwa tidak ada nasakh dalam Al-Quran yang menyangkut ayat-ayat yang dinas, dan tidak ada nas yang qat'i dari Rasulullah mengenai hal tersebut. Ada juga pendapat bahwa pada dasarnya tidak ada nas, dan jika ada harus ditafsirkan secara konvensional tanpa menggunakan nas. Kitab ini memberikan pemahaman yang cukup lengkap mengenai konsep nasakh dalam Al-Quran, penjelasan yang rinci tentang jenis-jenis nasakh, dan pandangan para ulama memberikan kejelasan bagi pembaca. Namun, bagi pembaca yang kurang familiar dengan istilah-istilah ilmiah Islam, mungkin memerlukan penjelasan lebih lanjut atau definisi lebih mendalam. Pemahaman terhadap konsep nasakh dan perbedaan pandangan ulama dijelaskan dengan baik. Namun, bagi pembaca awam, tambahan penjelasan mengenai konteks histori atau contoh-contoh kasus nyata yang relevan bisa membuat pembahasan lebih mudah dipahami secara keseluruhannya. Kitab ini memberikan kontribusi positif dalam pemahaman konsep nasakh dan pembedaan pandangan ulama terkait hal ini.